Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Akor Stepu MPD selaku pembimbing pertama. Yang terhormat Bapak Lungit Wicaksono MPD selaku pembimbing kedua. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Hermawan MKes selaku pembahas. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Pengembangan Model Latihan Teknik Dasar Permainan Bola Tangan pada Siswa SD. Latar belakang. Didapatkan bahwa tingkat penguasaan permainan bola pada siswa SDN 1 kiloan dapat dikatakan sangat buruk. Semua itu terjadi karena permainan ini masih kurang populer di Indonesia, sehingga buku panduan latihan dan pembelajaran sangat minim untuk dijadikan referensi dalam melatih atau belajar di sekolah. Akibat yang ditimbulkan, tingkat penguasaan teknik dasar permainan bola tangan sangat buruk. Apabila keadaan ini terus berlanjut, maka akan terjadi kemerosotan prestasi olahraga di Indonesia, khususnya prestasi pada cabang olahraga bola tangan. Berdasarkan analisis kebutuhan tersebut, peneliti akan mengembangkan model latihan teknik dasar bola tangan atau passing, dribbling, dan shooting untuk anak usia dini, yang diharapkan nantinya dapat menjadi salah satu acuan atau bahkan pembelajaran bola tangan untuk anak usia dini, sehingga bola tangan akan terus berkembang di Indonesia. Masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana kebutuhan pengembangan model latihan teknik dasar permainan bola tangan pada siswa SDN 1 kiloan. 2. Bagaimana keberhasilan model latihan teknik dasar permainan bola tangan pada siswa SDN 1 kiloan. Tujuan penelitian. 1. Menganalisis adanya kebutuhan pengembangan model latihan teknik dasar permainan bola tangan pada siswa SDN 1 kiloan. Menganalisis keberhasilan model latihan teknik dasar permainan bola tangan pada siswa SDN 1 kiloan. Saat penelitian. 1. Bagi para pendidik ataupun pelatih, hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran dalam penyempurnaan dan peningkatan prestasi khususnya bola tangan. 2. Bagi siswa dapat meningkatkan penguasaan keterampilan teknik dasar permainan bola tangan. 3. Bagi pelatih dapat mengetahui tingkat keefektifan dan sebagai acuan pengembangan model latihan teknik dasar permainan bola tangan. Kajian teori pendidikan jasmani menurut Edi Suparman 2000.21 pendidikan jasmani dan kesehatan adalah mata pelajaran yang merupakan bagian dari pendidikan keseluruhan yang dalam proses pembelajarannya mengutamakan aktivitas jasmani dan kebiasaan hidup sehat menuju pada pertumbuhan dengan pengembangan jasmani, mental, sosial, dan emosional yang selaras, serasi, dan seimbang. Menurut Aib Saifuddin dan kawan-kawan dalam Nur Hadi Santoso 2009.23 pendidikan jasmani adalah suatu proses melalui aktivitas jasmani yang dirancangkan dan disusun secara sistematis untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani, kecerdasan dan pembentukan watak, serta positif bagi setiap warga negara dalam rangkaian pencapaian tujuan pendidikan. Belajar gerak. Menurut Widya Stuti tahun 2014 halaman 37, konsep pembelajaran gerak merupakan dasar bagi pelaksanaan proses pembelajaran dan penelitian gerak atau keterampilan gerak. Menurut Widya Stuti, keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerakan secara efisien serta mewujudkan dan kualitas koordinasi dan kontrol atas bagian tubuh yang terlibat dalam gerakan. Konsep pengembangan model. Penelitian pengembangan merupakan suatu penelitian yang mendasarkan pada pembuatan suatu produk yang efektif. Diawali dengan analisis kebutuhan, pengembangan produk, dan uji coba produk. Pada proses pengembangan, peneliti tetap melakukan observasi dan merencanakan produk tersebut sampai pada saat uji produk tersebut di lapangan. Dengan demikian, penelitian pengembangan mencakup evaluasi sumatif dan konfirmatif nasional skateboard dalam Nusa Putra.
tahun 2012 halaman 70 menyebutkan penelitian dan pengembangan adalah studi sistematis terhadap pengetahuan ilmiah yang lengkap atau pemahaman tentang subjek yang diteliti. Teori bola tangan. Bola tangan adalah olahraga permainan beregu yang menggunakan bola sebagai alat yang dimainkan dengan menggunakan satu atau kedua tangan. Permainan bola tangan merupakan modifikasi antara permainan bola basket dan sepak bola yang mengandalkan kemahiran tangan untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Permainan bola tangan adalah suatu permainan layaknya sepak bola, tapi permainan ini menggunakan tangan untuk mengoper bola dan dari pemain ke pemain lain. Kajian teori latihan. Ken dalam Budiawanto tahun 2012 halaman 16 bahwa latihan adalah suatu program latihan fisik yang direncanakan untuk membantu mempelajari keterampilan memperbaiki kesegaran jasmani dan terutama untuk mempersiapkan atlet dalam suatu pertandingan. Kajian teori. Karakteristik siswa sekolah dasar menurut James Piaget dan Inhelder 2010 mengemukakan bahwa anak usia sekolah dasar merupakan makhluk aktif dan peniru yang ulung serta tahap pengembangan kognitif. Anak usia sekolah dasar berada pada tahap para operasional. Konkret karakteristik anak-anak usia sekolah dasar adalah anak yang suka bermain. Dunia anak adalah dunia permainan dan pembelajarannya adalah anak sebagai membesar melalui permainan yang mereka lakukan. Permainan memiliki fungsi sebagai sarana refreshing untuk memulihkan tenaga seseorang setelah lelah bekerja dan menghadapi rasa jenuh. Kajian teori. Ken Lev Budianto 2012 bahwa latihan suatu program latihan fisik direncanakan untuk membantu mempelajari keterampilan perbaiki generasi jasmani dan utamakan untuk mempersiapkan atlet dalam suatu pertandingan. Kajian teori karakteristik siswa sekolah dasar menurut James Piaget. Teori hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Suharsini Arikonto 2006 tahun halaman 71 mendefinisikan hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan peneliti sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu dengan variasi model latihan teknik dasar bola tangan dapat meningkatkan penguasaan keterampilan teknik dasar bola tangan pada siswa SD Negeri 1 Kiluan. Metodologi penelitian. Penelitian mengembangkan model latihan teknik dasar bola tangan. Ini menggunakan model penelitian dan pengembangan atau research and development dari Vogt and Gill tahun 1983 halaman 775 yang terdiri dari 10 langkah dalam penelitian antara lain. 1. Research and information collecting. 2. Planning. 3. Development of the preliminary form of product. 4. Preliminary fit trade testing. 5. Main product selection. 6. Main field test. 7. Operational production revision. 8. Operation field testing. 9. Final product. 10. Definition and implementation. Metode penelitian. Karakteristik model yang dikembangkan. Pengembangan model latihan teknik dasar pada permain bola tangan yang akan disusun dan dikembangkan berupa model baru berdasarkan dari modifikasi model yang telah ada. Adapun sasaran penelitian menggunakan pengguna yang menjadi sasaran dalam penelitian mengembangkan model latihan teknik dasar permain bola tangan untuk siswa laki-laki kelas atas 4, 5, dan 6 SDN 1 Kiluan. Subjek penelitian teknik
pengambilan subjek yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan sampling jenuh atau sensus yang dikenal juga sebagai semua anggota populasi digunakan sebagai subjek penelitian. Metodologi peneliti, langkah-langkah pengembangan model. Proses selanjutnya adalah menentukan langkah-langkah terhadap peneliti yang akan dilakukan. Langkah-langkah peneliti dan pengembangan yang dikembangkan Bob and Girl meliputi 1. Pertama adalah menentukan masalah potensi yang menjadi dasar pengembangan model. 2. Selanjutnya dilakukan pengumpulan informasi sebagai landasan pemikiran dan pembuatan konsep. 3. Pembuatan model atau rancangan produk berbentuk rencana tersebut adalah model latihan teknik dasar pemain bola tangan. Validasi desain dilakukan oleh ahli yang bersangkutan. Revisi dari hasil uji ahli atau validasi desain. 6. Uji coba produk dilakukan mempraktekkan model latihan teknik dasar permainan bola tangan pada siswa laki-laki kelas SDN Negeri 1 Plumbayan. Revisi hasil uji coba produk. 8. Uji coba pemakaian atau uji kelompok yang lebih besar. 9. Revisi produk kedua. Revisi dilakukan oleh ahli memperoleh hasil sempurna. 10. Model dapat diproduksi. Metodologi penelitian ahli bola tangan. Terdapat 10 instrumen penilaian yang diberikan kepada ahli bola tangan untuk menilai kelayakan produk yang dihasilkan. Pada setiap instrumen terdapat 5 pilihan nilai, mulai yang paling baik dengan skor 5, yang terkecil dengan skor 1. Cara menskor hasil dari seluruh instrumen penilaian adalah sebagai berikut. Sigma sama dengan skor maksimal yang didapat dibagi skor maksimal dikali 100%. Metodologi penelitian ahli pembelajaran. Terdapat 8 instrumen penilaian yang diberikan kepada ahli pembelajaran untuk menilai kelayakan produk yang dihasilkan. Pada setiap instrumen terdapat 5 pilihan nilai, mulai yang paling baik dengan skor 5 dan yang terkecil dengan skor 1. Cara menskor hasil dari seluruh instrumen penilaian adalah sebagai berikut. Sigma sama dengan skor maksimal yang didapat dibagi skor maksimal dikali 100%. Metodologi penilaian ahli bahasa. Terdapat 8 instrumen penilaian diberikan kepada ahli bahasa untuk menilai kelayakan produk yang dihasilkan. Pada setiap instrumen terdapat 5 pilihan nilai, mulai yang paling baik dengan skor 5 dan yang kecil dengan skor 1. Cara menskor hasil keseluruhan instrumen penilaian adalah sebagai berikut. Sigma sama dengan skor maksimal yang didapat dibagi skor maksimal dikali 100. Metodologi penelitian ahli media. Terdapat 6 instrumen penilaian diberikan kepada ahli media untuk menilai kelayakan produk yang dihasilkan. Pada setiap instrumen terdapat 5 pilihan nilai, mulai dari paling baik dengan skor 5 dan yang kecil dengan skor 1. Secara menskor hasil instrumen penilaian sebagai berikut. Sigma skor maksimal yang didapat dibagi skor maksimal dikali 100. Metodologi penelitian analisis persentase hasil evaluasi oleh ahli. Persentase 80% sampai 100%. Keterangan valid, makna digunakan. 60% sampai 75% cukup valid. Keterangan cukup valid, makna digunakan. 50% sampai 59%. Keterangan kurang valid, makna diperbaiki. 50%, kurang lebih 50% tidak valid, makna diperbaiki. Metodologi penelitian implementasi model. Implementasi produk hasil akhir penelitian, riset, dan pengembangan model berupa model latihan teknik dasar bola tangan untuk dapat dipergunakan setelah kelayakan dan keefektifan model latihan teknik dasar bola tangan tersebut diketahui dalam beberapa periode tertentu. Latihan teknik dasar bola tangan dapat digunakan dan diimplementasikan di sekolah dasar
Pengembangan model latihan teknik dasar bola tangan dapat dianalisis kembali serta dijadikan bahan baru untuk penyempurnaan kembali. Hasil penelitian pengembangan model. Pengembangan model latihan teknik dasar penerimaan bola tangan ditunjukkan agar menghasilkan model-model latihan yang efektif dan lebih bervariatif. Data hasil validasi dan disajikan oleh 3 orang ahli, yaitu ahli bola tangan, ahli pembelajaran, dan ahli bahasa, yang didapatkan melalui kuesioner. Hasil penelitian berdasarkan penilaian ahli pembelajaran. Berdasarkan penilaian dari ahli pembelajaran dengan mengisi instrumen kuesioner yang berupa pertanyaan dengan 8 pertanyaan yang masing-masing pertanyaan memiliki skor maksimal 5 dengan skor minimal 1. Skor maksimal dari keseluruhan pertanyaan adalah 40 dan skor minimal dalam 8 yang dikonfirmasikan ke skor nilai yang berikut adalah hasil dari penilaian ahli pembelajaran. Hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian ahli pembelajaran 77,5% yang berarti cukup valid dan layak untuk digunakan, serta terdapat beberapa komentar serta saran dari ahli pembelajaran untuk menyempurnakan produk yang dihasilkan. Komentar dan saran tersebut adalah: 1. Kelebihan model latihan teknik dasar permainan bola tangan. 1A. Cocok untuk dikembangkan pembelajaran di SD agar permainan bola besar lebih bervariatif. B. Cocok untuk digunakan karena model mudah untuk dipelajari. 2. Kekurangan model latihan. Sebaiknya buku ini dilengkapi dengan video tutorial pelaksanaan pada tiap tahap latihan serta perbanyak permainan pada model yang dikembangkan. 3. Saran untuk memperbaikan model latihan. Langkah dengan video tutorial pelaksanaan terbanyak model dan bentuk permainan bersifatnya menyenangkan yang sesuai dengan karakteristik siswa SD. Hasil pembelajaran ahli media. Data di atas adalah penilaian model yang dihasilkan dari ahli bola tangan, ahli pembelajaran, ahli bahasa, dan ahli media. Berikut adalah rekapitulasi nilai dari expert judgment. Nilai peserta: ahli bola tangan 78%, ahli pembelajaran 7,5%, ahli bahasa 92,5%, ahli media 83,3%, rata-rata 82,9%. Pembahasan berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh ahli bola tangan, pembelajaran bahasa, dan media dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan dari keempat ahli menyatakan bahwa latihan teknik dasar bola tangan valid dan layak untuk digunakan. Berdasarkan dari kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan dapat berupa masukan yang akan peneliti paparkan guna mencapaikan penyempurnaan produk yang dihasilkan. Ini masukan yang akan disampaikan sebagai berikut. Sebaiknya buku dilengkapi dengan video. Pada tiap tahap latihan perlu dipertimbangkan jumlah variasi latihan sehingga tujuan tercapai dengan maksimal, dan perlu variasi latihan dalam bentuk permainan yang menyenangkan sesuai dengan karakteristik siswa SD. Model latihan teknik dasar pemain bola tangan ini dibuat oleh peneliti agar dapat menjadi referensi yang dapat membantu pelatih serta guru olahraga dalam memberikan bentuk variasi latihan menggunakan teknik dasar pada permainan bola tangan. Model ini disusun berdasarkan atas kebutuhan anak dan hasil pengembangan model yang telah ada. Setelah produk ini dievaluasi mengenai beberapa kelemahan yang ada, dilakukan pembenahan produk untuk hasil yang lebih baik, maka dapat disampaikan beberapa keunggulan dari produk ini, di antara lain adalah sebagai berikut: dapat meningkatkan keterampilan penguasaan teknik dasar bola tangan siswa. 2. Ditulis dan disusun dengan bahasa yang mudah dipahami serta gambar yang ditampilkan menarik. 3. Sumbangan bagi ilmu pendidikan khususnya
di bidang permainan bola tangan. Kesimpulan, produk yang dihasilkan adalah berupa buku panduan, latihan teknik dasar permainan bola tangan. Produk yang dikembangkan berupa 6 variasi latihan teknik dasar bola tangan. Model latihan yang dikembangkan berdasarkan aspek fisik yang mempengaruhi kemampuan teknik dalam permainan bola tangan, seperti kekuatan kelentukan, koordinasi, dan power, yang dikemas dan disesuaikan dengan karakteristik siswa SD dengan gambar serta penjelasan yang mudah untuk dipahami. 2. Berdasarkan dari hasil penelitian yang diberikan oleh ahli bola tangan, pembelajaran bahasa dan media dengan kuesioner didapat nilai dari ahli bola tangan adalah 78%, ahli pembelajaran 7,75%, ahli bahasa 9,5%, dan ahli media 83,3%. Kesimpulan dinyatakan valid dan layak hasil perhitungan rata-rata keempat ahli adalah sebesar 82,9%, sehingga model latihan ini dinyatakan valid dan layak untuk digunakan dalam menunjang proses latihan teknik dasar bola tangan khususnya tingkat SD. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Adapun video lampirannya saya tayangkan sebagai berikut. Terima kasih.